Iya, nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Boleh 2 rakaat juga boleh. Tahajud 2 rakaat, kemudian witir 1. Kan kata Rasulullah, Abdul amal indallahi apa? Abdul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Bahwa sebagus-bagusnya, seabdul-abdulnya amal itu adalah adwamuha, istiqomahnya. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. 2 kan sedikit daripada yang enggak sama sekali. Itu maksudnya. Maka lahirlah kaidah usul fikih ma la yudraku kulluhu la yutsraku kulluhu. Apabila tidak bisa melakukan yang banyak, ya sudah sedikit aja 2. Yang penting tiap malam kita lakukan. Itu. Ya. Kalau saya sih ini cuma berbagi ya. Iya. Kalau melakukan sholat witir itu sebelum tidur atau apa, nah enaknya itu kalau kita udah waktu bangun tidur itu mepet waktunya sebelum apa seperti tadi Pak Subur, jadi kita bisa melakukan sholat tahajud itu bisa lebih dari 2. Iya. Karena witirnya udah dilakukan sebelumnya. Tadi, nah itu kan enaknya seperti itu kalau witirnya bisa dilakukan lebih awal. Lebih awal. Masih ada waktu melakukan witir ya seperti tadi, mau 1 rakaat atau apa ya udah. Jadi memang supaya tenang, memang sebelum tidur kita sudah witir. Setelah Isya itu kita witir, itu sama dengan yang dilakukan Abu Bakar. Nggak apa-apa. Sami-sami, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Istiqomahnya, dan istiqomah itu memang sudah dijanjikan oleh Allah itu dalam surat Fusilat. Dalam surat Fusilat Allah itu Istiqomah itu dari kata koma yakumu, artinya berdiri tegak, lurus. Istiqomah. Adwam itu dawam, selalu melakukan. Istiqomah. Yang sering dibaca oleh imam kita Ustaz Mance, istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Jadi orang yang istiqomah itu jelas, wa abshiru bil jannati, diberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Itu jelas Al-Qur'an di surat Fusilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayatnya. Itu adalah janji Allah bagi orang yang istiqomah dalam apa? Ibadah. Karena tadi yang mengatakan alladzina qalu rabbunallahu. Jadi yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, berarti dia selalu ibadah kepada Allah. Jadi tidak terputus, tidak berubah dari akidah dia kepada Allah. Maka ibadah itu, akidah itu ada yang membagi 3 ya. Ada rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kalau orang Salafi atau Wahabi, jadi ngomong Wahabi sekarang jangan dipikir itu pelecehan, enggak ya. Wahabi itu bagus, itu orang Wahabi itu bagus. Justru mereka itu benar-benar lurus, ingin sesuai dengan sunnah Rasul. Maka bagus itu sebagai kontrol. Kadang-kadang kalau orang NU itu seruduk, pokoknya kita ibadah aja. Padahal harus ibadah itu al-aslu fil ibadah al-hadar, bahwa pada dasarnya ibadah itu awalnya semuanya dilarang.
Jadi asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada perintahnya. Jadi kalau tidak ada perintah maka ibadah itu menjadi haram. Harus ada perintah dulu. Sholat ada perintahnya dalam Al-Quran. Aqimus sholat. Zakat wa atuz zakat. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu perintah ibadah. Maka baru laksanakan. Kalau tidak ada perintah maka haram hukumnya melakukan. Maka disebutnya kalau orang itu nyebutnya apa? Bid'ah, dan itu dari Rasulullah. Muhdas. Jadi sesuatu yang muhdas itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah dolalah, dan semua yang dolalah adalah finnah, di neraka. Kalau